Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harunisha Syafira Ramdan dari 10 IPS 3 akan menjelaskan bab 7 tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, hidrosfer itu berasal dari bahasa Yunani dengan kata hidro yang artinya air dan sfer artinya lapisan. Jadi kalau digabungin itu berarti lapisan air di permukaan bumi ataupun di bawah permukaan bumi. Nah, di dalam hidrosfer itu terjadi siklus air yang membuat air di bumi ini tidak akan habis. Untuk tahapan-tahapannya itu adalah pertama evaporasi atau penguapan air oleh panas matahari. Yang kedua itu ada sublimasi, yaitu proses evaporasi yang terjadi pada salju dan es. Yang ketiga itu transpirasi, yaitu proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Yang keempat ada evapotranspirasi, yaitu gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Yang kelima ada kondensasi, yaitu proses perubahan wujud uap air menjadi awan. Yang keenam itu ada adveksi, yaitu gerakan air secara horizontal dalam bentuk padat, cair, dan uap melalui atmosfer karena perbedaan tekanan udara. Yang ketujuh ada presipitasi atau turunnya air hujan. Yang kedelapan ada aliran permukaan atau runoff. Nah, runoff ini adalah proses mengalirnya air di permukaan tanah. Yang terakhir ada infiltrasi, yaitu proses perembesan air ke dalam tanah. Air di dalam bumi ini banyak sekali loh, ada perairan darat dan juga perairan laut. Nah, di perairan darat sendiri itu ada air tanah. Air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat di dalam ruang antara butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah. Untuk ada faktor-faktornya juga loh yang mempengaruhi penyerapan air di dalam tanah, yaitu pertama tingkat porositas tanah atau batuan, kedua ada kemiringan lereng, dan yang ketiga adalah tingkat kelembapan tanah. Nah, tanah juga dibeda-bedain lagi. Ada yang berdasarkan letaknya, yaitu air tanah freatis adalah air tanah yang berada di atas lapisan kedap air. Dan yang kedua adalah air tanah artesis, adalah air yang terperangkap di antara dua lapisan kedap air. Air tanah juga dapat dibedakan berdasarkan asal-usulnya loh. Yang pertama ada air tanah meteorik, yang kedua ada air tanah tubir, yang ketiga ada air tanah juvenil, yang keempat adalah air tanah fosil. Nah, air tanah ini nih di bumi itu banyak sekali manfaatnya, mulai dari sebagian dari siklus hidrologi, memenuhi kebutuhan sehari-hari, membantu proses produksi, dan sebagai sumber irigasi. Nah, untuk bagian selanjutnya ada sungai. Sungai adalah aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir, atau dari dari tinggi ke tempat yang rendah. Nah, untuk aliran air sungai itu dinamai das atau daerah aliran sungai. Nah, air sungai juga dibedain lagi loh, mulai dari debit airnya atau berdasarkan volume dan debit airnya itu ada sungai episodik, sungai periodik, dan sungai ephemeral. Nah, berdasarkan sumber airnya ada sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Berdasarkan genetikanya ada sungai resekuen, konsekuen, subsekuen, dan obsekuen. Nah, untuk itu sungai juga memiliki pola aliran loh. Pola aliran sungai ini dibedakan menjadi berikut. Nah, yang pertama ada pola dedintrik, yaitu pola yang seperti ada akar-akarnya atau bercabang gitu. Nah, yang kedua ada pola trellis. Pola trellis ini terbentuk karena adanya perlipatan. Yang ketiga ada pola rektanguler, yaitu yang terjadi akibat adanya patahan. Yang keempat ada pola paralel, yaitu pola aliran sungai yang alirannya hampir sejajar dengan induk sungai. Yang kelima ada pola radial sentrifugal, yaitu pola aliran ditemukan di daerah bertopografi seperti Kuba, bukit terisolasi, atau kerucut vulkanik dengan lereng divergen yang ditemukan di Semarang. Yang keenam ada pola radiasi
sentripetal, yaitu pola yang terbentuk pada sungai-sungai dari area yang berbeda bertemu di dalam satu cekungan gitu. Jadi kebalikan dengan radial sentrifugal tadi. Yang ketujuh, ada pola anular melingkar, menunjukkan aliran konsentrasi sungai di sekitar dataran tinggi. Ya, yang terakhir ada pola Pinette, adalah pola pengaliran anak-anak sungai yang bermuara ke sungai induk, membentuk sudut lancip. Nah, selanjutnya ada air danau. Air danau adalah suatu tubuh air yang berasal dari curah hujan, sungai, mata air, dan air tanah dalam cekungan yang bentuknya bisa sangat bervariasi. Nah, jenis-jenisnya itu kalau misalkan berdasarkan jenis airnya ada danau air tawar, ada danau air asin. Sementara berdasarkan kejadiannya ada danau tektonik yang terbentuk oleh proses-proses tektonik, ada danau vulkanik yang terbentuk oleh aktivitas vulkanik itu sendiri, ada danau tektovulkanik, itu keduanya ya. Dan keempat ada danau glasial yang terbentuk oleh salju-salju. Yang kelima ada danau kars yang di daerah Batu Gamping itu. Yang keenam ada danau terbendung, danau yang terbentuk ketika aliran air sungai terbendung oleh bahan-bahan seperti runtuhan gunung. Nah, yang terakhir ada danau buatan, itu pembuatannya itu sengaja dibuat oleh manusia itu sendiri. Danau juga bisa dimanfaatkan nih. Yang pertama sebagai persediaan air bersih, yang kedua sebagai PLTA, yang ketiga sebagai sarana irigasi, keempat perikanan di darat, kelima tempat rekreasi dan sarana olahraga, yang keenam ada pengendali banjir, terus habitat bagi tumbuhan dan rawa, sarana penelitian dan pendidikan, sarana transportasi, dan penghasil barang tambang. Selanjutnya ada air rawa dan pemanfaatannya. Rawa adalah daerah di sekitar muara sungai yang cukup luas. Terdapat rawa yang airnya selalu tergenang, yaitu rawa yang dasarnya tertutup tanah, gambut yang tebal, dan airnya memiliki derajat keasaman yang sangat tinggi. Nah, kalian tahu gak sih, rawa-rawa atau tanah gambut ini banyak sekali ada di Pulau Kalimantan. Nah, itu dia yang menyebabkan Pulau Kalimantan sering terjadi kebakaran juga. Berdasarkan kondisi air dan jenis tumbuhan yang hidup, rawa dapat dibagi menjadi berikut. Pertama, rawa yang selalu digenangi air atau swamp. Tumbuhan yang dapat hidup di sini adalah pohon, semak-semak, lumut, dan rumput-rumputan. Yang kedua ada marsh, adalah swamp yang tumbuhannya mayoritasnya adalah lumut dan rumput-rumputan. Yang ketiga ada bog, adalah rawa yang permukaannya relatif kering, tetapi tanahnya basah dan jenuh air. Yang terakhir ada rawa yang airnya tidak selalu tergenang atau disebut rawa pasang surut. Lalu yang terakhir itu yang berada di perairan darat adalah air gletser. Gletser berasal dari bahasa Perancis yang berarti glace atau es. Gletser terbentuk dari penimbunan salju yang mengeras selama bertahun-tahun. Sekitar 75% dari gletser adalah air tawar. Gletser juga berada di puncak pegunungan dengan ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut dan berada di daerah dengan musim dingin bersalju dan musim panas yang pendek. Nah, sebab selanjutnya adalah konservasi air tanah dan daerah dan sungai atau DAS. Kalian tahu nggak sih, konservasi itu adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu kawasan itu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pemeliharaan atau pelestarian. Konservasi air tanah mencakup kegiatan berikut. Yang pertama, perlindungan air tanah, kedua, pelestarian air tanah, dan ketiga adalah pengawetan air tanah. Nah, untuk konservasi daerah dan sungai itu ada yang pertama adalah satu, konservasi secara vegetatif itu berdasarkan penghutan kembali, penutupan lahan terbuka, dan melakukan penanaman mengikuti garis kontur. Yang kedua itu ada konservasi secara mekanik, yaitu pembuatan saluran air, terasering di lereng curam, dan membuat sumur resapan. Segitu saja yang ingin saya sampaikan untuk pengelolaan laut dan konservasinya serta lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi ini. Saya belum mengerti jelas. Maaf bila banyak salah dan ada kurangnya. Sekali lagi maafkan saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.